Salam jumpa lagi Bapak Ibu Saudara-saudari, orang-orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita masuki hari Minggu Palma 13 April 2025. Mari kita merenungkan bacaan suci yang dibacakan ketika kita hendak mengadakan perarakan menuju ke dalam gereja. Mari kita mengambil inspirasinya bagi perjalanan iman kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk ke situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Lalu pergilah mereka yang suruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang-orang yang mempunyai keledai itu kepada mereka, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring, oleh karena segala mukjizat yang telah mereka lihat. Mereka berseru, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi yang turut dalam kerumunan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu-batu ini akan berteriak." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini kita mulai pekan suci, suatu pekan yang menjadi pusat seluruh iman Kristiani. Kita awali dengan Minggu Palma, saat Yesus memasuki Yerusalem, bukan dengan kemegahan dunia, tapi dengan kesederhanaan dan kelembutan hati seorang Raja damai. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus datang ke Yerusalem untuk terakhir kalinya sebelum wafatnya. Tapi perhatikanlah cara ia datang. Bukan menunggang kuda kebesaran, tapi keledai muda, simbol kerendahan hati, damai, dan kehadiran yang lembut. Bukan kuda kebesaran seperti raja dunia pada umumnya. Di tengah sorak-sorai umat yang berlambai-lambaikan ranting-ranting, Yesus tahu sorak hari ini akan berubah menjadi salibkan dia hanya dalam beberapa hari. Tetapi ia tetap datang, bukan karena ia menikmati pujian, melainkan karena ia mengasihi. Ia datang bukan untuk dimuliakan manusia, tetapi untuk menggenapi kehendak Bapa demi keselamatan manusia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah Raja yang sangat berbeda dari dunia ini. Itu dibuktikan dengan ia datang tidak untuk menaklukkan musuh dengan pedang, melainkan untuk mengalahkan dosa dan kematian dengan kasih dan pengampunan. Ia tidak datang menuntut penghormatan, tetapi mencuci kaki para muridnya. Ia tidak memakai mahkota emas, melainkan mahkota duri. Itulah sebabnya sorakan rakyat, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan," adalah pengakuan iman yang besar, walaupun belum sepenuhnya dipahami. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Minggu Palma bukan sekadar ritual tahunan. Dia adalah undangan bagi kita untuk membuka pintu hati kita bagi Yesus, Raja Damai. Pertanyaannya bukan hanya apakah saya ikut mengangkat daun palma, tetapi apakah saya sungguh mengangkat hati saya
dan hidup saya untuk menyambut Dia. Karena Yesus tidak hanya ingin masuk ke kota Yerusalem, Dia ingin memasuki hati kita. Kita boleh bertanya, beranikah saya menjadi umat yang tetap memuji Tuhan saat hidup tidak sesuai harapan? Maukah saya meneladani Yesus dalam kelembutan dan pengampunan di tengah dunia yang cepat menghakimi? Apakah saya memberi ruang dalam hidup saya agar Raja Damai itu tinggal di dalam saya dan mengubah kehidupan saya? Dan akhirnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Raja Damai, kami menyambut-Mu hari ini dengan segenap hati. Ajarilah kami untuk tidak hanya melambai-lambaikan ranting pujian, tetapi kami hidup dalam kesetiaan kepada-Mu. Masuklah ke dalam hati kami dan jadikanlah kami bagian dari kerajaan kasih dan pengampunan-Mu. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, semua mereka yang kita kenangkan dalam doa-doa kita dan usaha-usaha kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.